Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam renungan Gereja Pou Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa kami rasakan. Jikalau kami bisa melewati sepanjang malam dalam waktu peristirahatan kami, itu semata-mata karena anugerah-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami memasuki seluruh hari ini ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon berikanlah kami hikmat supaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami di dalam menjalani seluruh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3 dengan tema Janji Allah dan Karakter Abram. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapat berkat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, respon Abram terhadap janji Allah menunjukkan karakternya. Ia taat pada perintah dan ia berpegang pada janji Tuhan untuk berkat yang lebih besar kelak. Tuhan menjanjikan Abram terkenal dan menurunkan bangsa yang besar. Namun ia harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini berarti meninggalkan rumahnya, teman-temannya, untuk kemudian menjelajah tanah yang baru. Ada rancangan Allah yang baik di balik pemanggilan Abram. Kota Ur adalah kota yang tidak mengenal Tuhan dan penuh dengan penyembahan berhala. Sebaliknya, Kanaan adalah sebuah daerah subur yang akan menjadi persemaian sebuah bangsa yang berpusat kepada Tuhan. Meski tidak terlalu luas, tanah Kanaan menjadi titik penting bagi sejarah kehidupan Israel dan kebangkitan kekristenan. Tanah yang tidak terlalu luas itu diberikan kepada seseorang yang memiliki karakter tegas dalam mengasihi dan menaati Tuhan. Karena karakter itu, Abram merasakan kebaikan Tuhan sekaligus memberi dampak kebaikan yang tidak kecil bagi sejarah dunia ini. Ada karakter Abram yang lain. Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Mezbah memang banyak digunakan oleh penganut agama-agama lain pada zaman itu. Namun bagi Abram, mezbah lebih dari sekedar tempat untuk mempersembahkan kurban. Mezbah dari batu yang kokoh itu menjadi simbol persekutuan Abram dengan Allah untuk mengingat kembali perjumpaan bermakna dengan Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan mungkin sedang membimbing kita ke tempat di mana kita dapat melayani Dia dan berguna bagi Dia. Jangan biarkan keamanan dan kenyamanan yang kita rasakan saat ini membuat kita enggan terlibat dalam penggenapan rencana baik Tuhan tersebut. Spiritualitas Abram mungkin tidak akan bertahan tanpa pembaruan cinta dan setianya kepada Tuhan. Mezbah yang dibangun Abram menolong dia untuk mengingat bahwa Allah adalah pusat hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah Allah juga menjadi pusat hidup kita saat ini? Biarlah ini menjadi perenungan penting bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah selesai merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, supaya firman-Mu ini kami bisa lakukan, kami bisa meneladani, dan selanjutnya kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Kami siap di dalam menjalani seluruh aktivitas di hari ini, oleh karena kami yakin dan percaya ketika kami sudah berserah kepadamu, maka Engkau akan menyertai kami kemanapun kami pergi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.